adik-adik, selamat datang dalam kisah dongeng dan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Hari ini kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan mengenai cerita yang kalian dengar. Nanti kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang mari kita simak legenda Putri Mandalika. Legenda Putri Mandalika. Kisah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setiap tahun, pada bulan Februari hingga Maret, di pantai Kuta Lombok, berlangsung Festival Bau Nyale. Festival Bau Nyale adalah acara tradisional suku Sasak untuk menangkap cacing laut. Cacing-cacing laut dalam bahasa Sasak disebut nyale. Nyale ini akan keluar ke pantai tepat pada hari ke-20 setelah purnama di bulan ke-10 menurut kalender suku Sasak. Pantai Kuta Lombok terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut cerita yang dipercaya hingga sekarang oleh masyarakat suku Sasak, nyale atau cacing laut ini masih ada hubungannya dengan seorang putri raja di masa lampau. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak dalam cerita berikut ini. Dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang terletak di Pulau Lombok. Istana kerajaan tersebut berada tidak jauh dari pantai. Raja Tanjung Beru dan permaisurinya Dewi Seranting memimpin kerajaan dengan sangat adil dan bijaksana. Rakyat pun hidup dengan rasa aman dan tentram. Dengan pemimpin yang mumpuni, rakyat sebuah negeri akan mengalami kemakmuran dan kesejahteraan. Kebahagiaan rakyat dan keluarga istana semakin bertambah setelah permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan, Putri Mandalika, nama yang diberikan oleh Raja Tanjung Beru kepada putrinya. Hingga akhirnya Putri Mandalika tumbuh dewasa. Selain cantik, Putri Mandalika juga memiliki tabiat yang sangat luhur. Pangeran, Anda dari negeri yang sangat jauh. Kalau boleh tahu, apa tujuan pangeran berkunjung ke negeri kami? Maafkan Ananda, yang mulia Raja Tanjung Beru. Selama ini, Ananda telah mendengar tentang Putri Mandalika yang tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Tujuan dari kedatangan Ananda adalah untuk melamar Putri Mandalika. Jika yang mulia berkenan, Ananda bermaksud menjadikan Putri Mandalika sebagai permaisuri. Sebagai seorang ayah, saya sangat tersanjung jika Mandalika menjadi permaisuri. Namun, untuk masalah ini, biarlah saya berbicara dengan Mandalika dan ibunya. Baik, terima kasih yang mulia telah berkenan mempertimbangkan lamaran Ananda. Untuk sementara, pangeran bisa beristirahat dahulu di istana khusus tamu kerajaan. Yang mulia, tujuan Ananda adalah untuk melamar Putri Mandalika. Yang mulia, maksud kedatangan Ananda. Ternyata bukan hanya satu pangeran yang melamar Putri Mandalika. Belasan pangeran dari berbagai negeri datang untuk melamar Putri Mandalika. Karena banyaknya pelamar yang datang, Raja Tanjung Beru mengadakan rapat terbatas dengan permaisuri dan putrinya. Mandalika, saat ini telah datang belasan pangeran dari berbagai negeri. Ayah tidak memutuskan pangeran mana yang akan ayah terima. Karena itu, keputusan ini akan ayah serahkan padamu. Mandalika, ibu dan ayah akan merestui siapapun pangeran yang akan engkau pilih. Ibu hanya bisa mendoakan engkau memilih suami yang tepat. Putri Mandalika tidak langsung memberi jawaban. Putri Mandalika pun memanggil semua pangeran yang melamarnya ke balairung istana. Putri Mandalika ingin mengenali siapa saja pangeran yang melamarnya. Putri Mandalika sepertinya berpikir keras menentukan pilihan. Sedangkan para pangeran itu mulai tidak sabar. Terjadi keributan kecil di antara mereka. Putri Mandalika pasti akan memilihku. Ayahku adalah raja besar yang menguasai utara. Tidak mungkin. Akulah putra mahkota kerajaan barat sana. Putri pasti memilihku.
Ayahku adalah penguasa lautan di timur. Akulah yang paling layak menikah dengan Putri Mandalika. Jika sampai kamu atau kamu yang terpilih, kupastikan pasukanku akan menyerang kerajaan kalian. Kamu pikir aku tidak berani menyerang kerajaanmu? Pasukanku punya persenjataan yang lebih lengkap. Kerajaanmu akan kuratakan dengan tanah. Kalau aku tidak terpilih, maka aku bersumpah semua armada angkatan laut ayahku akan meluluhlantahkan negeri kalian. Akan kubumi hanguskan negeri kalian hingga tak tersisa. Diam kalian! Para pangeran langsung diam di tempat karena terkejut Putri Mandalika ternyata berani membentak mereka. Pada hari ke-20 bulan ke-10 atau 3 hari dari sekarang, pagi-pagi sekali, datanglah ke pantai. Aku akan memberi jawaban kepada kalian. Masih ada waktu 3 hari lagi. Putri Mandalika menunda jawaban dan pergi ke pantai. Putri Mandalika sepertinya tidak ingin gegabah mengambil keputusan. Dia sudah melihat ancaman perang besar jika memberi jawaban dengan terburu-buru. Putri Mandalika pun bersemedi di tepi pantai. Dia mencari cara menghindari pertumpahan darah dengan memohon petunjuk yang maha kuasa. Pada malam sebelum hari ke-20, Putri Mandalika selesai bersemedi dan menemui kedua orang tuanya. Ibu, ayah, besok pagi-pagi, marilah kita datang ke pantai. Ananda sudah mempunyai jawaban untuk para pangeran itu. Hari yang ditunggu-tunggu para pangeran pun tiba. Belasan pangeran itu pun sudah menunggu dengan tidak sabar. Bukan hanya para pangeran, tetapi rakyat juga berduyun-duyun datang ke pantai. Mereka ingin mengetahui siapa yang akan menjadi suami Putri Mandalika. Putri Mandalika ditemani ayah dan ibunya datang dengan berjalan kaki dari istana. Setelah melihat para pangeran itu sebentar, Putri Mandalika berjalan menuju karang tempatnya bersemedi. Para pangeran, dengar baik-baik apa yang akan aku katakan, karena aku tidak akan mengulanginya. Jika aku menerima salah satu dari kalian, maka akan ada pertumpahan darah dan negeri-negeri di Lombok akan saling berperang. Aku hanya menginginkan rakyat negeri kita ini hidup makmur, aman dan tentram. Sungguh aku tidak akan sanggup melihat peperangan dan negeri-negeri saling bermusuhan. Kalian para pangeran akan tetap bisa hidup enak. Tetapi ingatlah nasib rakyat kalian. Rakyatlah yang selalu menjadi korban dan menderita akibat perang. Karena itulah, maka aku memutuskan menerima lamaran kalian semua. Itulah keputusanku. Dan keputusanku ini akan menghindarkan rakyat tidak berdosa dari kejamnya perang. Ibu dan ayah, terima kasih telah membesarkanku dengan kasih sayang. Ananda merasa belum cukup berbakti untuk membalas kebaikan ibu dan ayah. Tetapi takdir sudah menentukan demi kebaikan kita semua. Nanti akan muncul nyale berwarna-warni di pantai ini. Biarkan rakyat mengambilnya. Mereka bisa memasaknya atau menaburkannya ke sawah ladang mereka. Selamat tinggal, ibu, ayah. Ketika semua yang hadir masih belum paham apa maksud perkataan Putri Mandalika, tiba-tiba saja sebuah ombak besar datang dan membawa sang putri ke lautan. Tanpa dikomando, seluruh rakyat dan pangeran segera terjun ke laut mencari sang putri. Mereka berusaha menyelamatkan Putri Mandalika. Tapi, sepertinya usaha mereka sia-sia. Sang putri telah memutuskan melebur bersama lautan. Ketika semua sudah sangat kelelahan mencari sang putri, tiba-tiba dari arah laut, datanglah nyale berwarna-warni yang jumlahnya ribuan. Akhirnya, semua yang hadir menjadi paham maksud sang putri. Seperti pesan Putri Mandalika, rakyat mengambil nyale-nyale tersebut. Sebagian mereka masak, dan sebagian lainnya ditaburkan di sawah atau kebun agar tanaman tumbuh subur. Dan setiap tahunnya, tepat hari ke-20 bulan ke-10 penanggalan suku Sasak,
Nyale-nyale yang jumlahnya ribuan datang ke pantai. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut kalian tentang sikap dan tindakan Putri Mandalika ketika mengambil keputusan untuk menyeburkan diri ke laut? Dicatat ya. Bagaimana menurut kalian tentang sikap dan tindakan Putri Mandalika ketika mengambil keputusan untuk menyeburkan diri ke laut? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas ya. Raja Ampat dari Telur Naga. Alkisah, tinggallah sepasang suami istri di kampung Wawiyai Raja Ampat, tepatnya di daerah Papua Barat. Seperti biasa, mereka pergi untuk mencari makanan setiap paginya. Ketika mereka sedang mencari makanan, mereka menemukan 6 butir telur yang besar, yang berbeda dengan telur pada umumnya. Istriku, coba lihat apa yang aku temukan. Ini apa ya? Sepertinya ini telur. Iya, sepertinya ini adalah telur-telur naga. Bisakah kita membawa telur-telur ini ke rumah kita, suamiku? Tentu bisa, istriku. Kita akan menyantap telur-telur ini setibanya di rumah nanti. Pada akhirnya, suami istri tersebut langsung memasukkan telur-telur itu ke dalam kantung, dibawa pulang ke rumah untuk dimasak. Setelah sampai rumah, sang istri langsung mempersiapkan racikan bumbu untuk memasak telur-telur tersebut dengan dibantu sang suami. Saat mereka sedang mempersiapkan bumbu, mereka mendengar sesuatu. Istriku, apa kau mendengar suara bisik-bisik dari arah meja depan? Iya, suamiku. Aku mendengarnya. Coba kau periksa dulu. Ketika sang suami mencari asal suara tersebut, ia terkejut melihat 5 butir telur itu telah menetas dan berwujud 4 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Sedangkan 1 telur lagi telah mengeras layaknya sebuah batu. Hah? Telurnya menetas jadi manusia. Istriku, coba lihat kemari. Ya, sebentar suamiku. Sang istri menghentikan pekerjaannya, lalu menghampiri suaminya. Ada apa, suamiku? Kenapa kau berteriak-teriak? Lihat itu, istriku. Astaga! Sang istri pun lalu menghampiri telur-telur itu dan mengambilnya satu persatu. Anak-anak itu keluar dari telur dan telah berbalut pakaian yang berwarna putih dan lembut seperti sutra. Hal tersebut menandakan bahwa mereka merupakan keturunan dari Raja Kayangan. Wahai bayi-bayi lucu, kalian adalah keturunan Raja Kayangan. Aku akan merawat kalian dengan baik. Pasangan suami istri itu akhirnya merawat 5 anak tersebut hingga mereka dewasa. Setelah dewasa, keempat anak laki-laki itu kemudian menjadi raja yang berkuasa di Pulau Waigeo, Pulau Miso, Pulau Salawati, dan Pulau Batata. Sementara si anak perempuan, dikarenakan suatu sebab, ia diasingkan di Pulau Numfor dan memiliki keturunan di pulau tersebut. Satu telur yang mengeras menjadi batu saat ini dikenal dengan nama Kapatnai. Telur tersebut diperlakukan seperti layaknya raja oleh warga sekitar. Telur yang berubah menjadi batu itu bahkan diberi ruangan tempat bersemayam, lengkap dengan 2 batu yang berfungsi sebagai pengawal di kanan kiri pintu masuk. Setiap tahunnya batu tersebut dimandikan, kemudian air sisa mandinya batu tersebut juga disiramkan sebagai pembaptisan suku Kawi. Batu tersebut tidak setiap saat dapat dilihat, kecuali 1 tahun sekali,
yaitu saat dimandikan dalam upacara adat. Oleh karena masyarakat menghormati keberadaan telur batu tersebut, masyarakat membuat rumah yang dibangun di tepi sungai Waikeo sebagai tempat tinggalnya. Dan sampai sekarang masih menjadi objek pemujaan bagi masyarakat setempat. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Raja Ampat dan Telur Naga? Jelaskan pendapatmu. Dicatat ya. Siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Raja Ampat dan Telur Naga? Jelaskan pendapatmu. Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas ya. Hari ini Diva dan Tommy akan memperkenalkan pakaian adat dari Kalimantan Barat. Dimulai dari Diva dulu ya. Diva memakai baju berbentuk rompi untuk atasannya. Lalu Diva memakai kain songket untuk bawahannya. Untuk rambutnya Diva memakai sanggul. Diva memakai ikat kepala yang disebut daang. Untuk aksesorisnya Diva memakai anting. Terakhir, Diva memakai gelang di bagian lengan. Sekarang giliran Tommy. Tommy memakai celana pendek yang disebut kabok. Tommy memakai baju berbentuk rompi. Selanjutnya, Tommy memakai gelang tangan. Tommy juga memakai ikat kepala yang dihiasi dengan bulu burung. Terakhir, Tommy memakai gelang di bagian kaki. Selesai deh. Tommy dan Diva memakai pakaian adat dari Kalimantan Barat. Sampai jumpa.
siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tuliskan apa yang kamu tahu mengenai baju adat dan lagu daerah Kalimantan Barat. Lalu ceritakan kepada keluargamu. Dicatat ya. Tuliskan apa yang kamu tahu mengenai baju adat dan lagu daerah Kalimantan Barat. Lalu ceritakan kepada keluargamu. Baik adik-adik, nanti kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan ini sebagai tugas ya. Jawablah pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja sambil menyimak bermacam dongeng dan budaya dari berbagai daerah di Indonesia yang hanya ada di TVRI tentunya. Adik-adik, ingat selalu untuk rajin mencuci tangan dan menjaga kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.